Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah Kelompok 3, Semester 7. Perkenalkan, nama saya Nur Amina dengan NIM 622 022 021 054. Perkenalkan, nama saya Andi Syakirla dengan NIM 622022021072. Perkenalkan, nama saya Akbar dengan NIM 62202202165. Baik, di sini saya akan membahas mengenai definisi instrumen non-zakat. Adapun definisinya yaitu instrumen non-zakat adalah berbagai sumber pemasukan yang digunakan oleh negara untuk mendukung pengeluaran pemerintah di luar dana zakat. Selanjutnya mengenai fungsi. Sumber pendapatan non-zakat dapat untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen non-zakat berfokus pada sektor-sektor penting seperti pembangunan, infrastruktur, layanan publik, keamanan, serta penegakan hukum. Materi selanjutnya yaitu mengenai pajak. Pajak ini merupakan instrumen utama yang memberikan kontribusi besar bagi kas negara. Pajak ini bersifat wajib dan dikenakan kepada individu, perusahaan, dan organisasi yang beroperasi dalam yurisdiksi negara. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh, yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang terakhir yaitu pajak korporasi. Selanjutnya yaitu mengenai penggunaan dana pajak. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Pajak memainkan peran besar dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, serta fasilitas transportasi lainnya yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu pelayanan publik. Dana pajak digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Pengeluaran ini mencakup pembangunan sekolah, rumah sakit, serta pengembangan kapasitas lembaga keamanan seperti kepolisian dan militer. Dan yang terakhir itu program kesejahteraan sosial, di mana pemerintah juga menggunakan pendapatan pajak untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial seperti subsidi bahan pokok, bantuan langsung tunai, dan program pengentasan kemiskinan. Selanjutnya adalah sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam juga menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, terutama di negara yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia. Sumber daya alam ini meliputi minyak, gas bumi, mineral, hasil hutan, dan lainnya. Negara memperoleh pendapatan dari sektor ini melalui mekanisme seperti pajak dan royalti. Adapun jenis sumber daya alam yang pertama adalah minyak dan gas. Pajak dan royalti dari eksploitasi minyak dan gas bumi merupakan kontributor besar bagi kas negara. Yang kedua adalah mineral dan batu bara. Selain minyak dan gas, sektor tambang juga memberikan pemasukan besar melalui pajak dan royalti dari penggalian batu bara, emas, nikel, dan bahan tambang lainnya. Adapun penggunaan pendapatan dari sumber daya alam. Yang pertama adalah pengembangan infrastruktur energi. Dana dari pendapatan sumber daya alam digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur energi seperti pembangkit listrik, distribusi energi, dan pengembangan energi terbaru. Yang kedua adalah pelestarian lingkungan. Sebagian pendapatan dari eksploitasi sumber daya alam dialokasikan untuk proyek-proyek konservasi dan pelestarian lingkungan, termasuk rehabilitasi hutan yang rusak dan perlindungan ekosistem yang terancam oleh eksploitasi yang berlebihan. Yang ketiga adalah penanganan bencana alam. Eksploitasi sumber daya alam seringkali menyebabkan dampak negatif seperti bencana alam, sehingga pemerintah menggunakan sebagian pendapatan ini untuk penanganan dan pemulihan daerah terdampak. Selanjutnya adalah investasi. Investasi juga menjadi instrumen non-zakat yang signifikan bagi pendapatan negara. Pemerintah memperoleh keuntungan dari berbagai jenis investasi, termasuk investasi saham, obligasi, dan investasi dalam proyek-proyek infrastruktur.
Selain itu, investasi asing juga berperan besar dalam mendatangkan modal yang dapat digunakan untuk membiayai program proyek-proyek yang strategis. Yang pertama adalah saham dan obligasi. Pemerintah berinvestasi dalam pasar modal dan obligasi yang memberikan keuntungan berupa dividen dan bunga. Yang kedua adalah proyek infrastruktur. Negara berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik yang memberikan manfaat jangka panjang berupa peningkatan konektivitas dan daya saing ekonomi. Yang ketiga adalah investasi asing. Pemerintah mendorong masuknya investasi asing melalui proyek-proyek kerjasama yang strategis seperti pembangunan pabrik, kawasan industri, dan proyek infrastruktur lainnya. Adapun penggunaan pendapatan dari investasi. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur jangka panjang. Pendapatan dari investasi digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur jangka panjang yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, dan menciptakan lapangan kerja. Adapun yang kedua adalah penelitian dan pengembangan atau R&D, yaitu investasi dalam penelitian dan pengembangan dilakukan untuk menciptakan inovasi di bidang teknologi, energi, dan kesehatan yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sewa dan pengelolaan aset negara. Pemerintah memiliki berbagai aset negara seperti gedung, tanah, jalan tol, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya. Aset ini dapat disewakan atau dikelola untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara. Penyewaan aset negara kepada pihak ketiga merupakan salah satu bentuk komersialisasi aset yang memberikan manfaat ekonomi. Di antaranya sewa gedung dan tanah. Negara dapat menyewakan gedung-gedung milik pemerintah atau lahan negara kepada perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, pengelolaan infrastruktur. Aset infrastruktur seperti jalan tol atau pelabuhan dapat dikelola secara komersial untuk menghasilkan pendapatan bagi negara. Selanjutnya, penggunaan pendapatan dari sewa dan pengelolaan aset. Pemeliharaan aset negara. Pendapatan ini digunakan untuk perawatan dan pemeliharaan gedung serta infrastruktur agar tetap berfungsi secara optimal dan memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, layanan publik. Dana yang diperoleh dari pengelolaan aset negara digunakan untuk mendanai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Denda dan saksi sebagai sumber pendapatan. Pendapatan dari denda dan saksi administrasi menjadi instrumen non-zakat lainnya yang berkontribusi terhadap pendapatan negara. Pemerintah mengenakan denda dan saksi kepada individu atau perusahaan yang melanggar regulasi yang telah ditetapkan. Di antaranya yang pertama, denda pajak. Denda atas keterlambatan atau penghindaran pajak oleh wajib pajak. Yang kedua, sanksi administrasi. Denda yang dikenakan kepada individu atau perusahaan yang tidak mematuhi regulasi pemerintah seperti pelanggaran lingkungan atau pelanggaran peraturan bisnis. Yang ketiga, denda lalu lintas. Pendapatan yang diperoleh dari denda atas pelanggaran aturan lalu lintas atau hukum lainnya. Selanjutnya, penggunaan pendapatan dari denda dan saksi. Yang pertama, penegakan hukum dan ketertiban. Pendapatan ini digunakan untuk mendukung program-program penegakan hukum, memperkuat kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya, serta meningkatkan infrastruktur hukum di negara tersebut. Yang kedua, peningkatan ketertiban umum. Dana ini juga dialokasikan untuk meningkatkan ketertiban umum dengan memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran hukum dan peraturan. Kesimpulan, instrumen non-zakat memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung keuangan negara. Pemasukan dari pajak, sumber daya alam, investasi, dan pengelolaan aset dan denda memberikan pondasi yang kuat bagi negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran strategis.
Jungle.